Pada tahun 2022, Dodge memperkenalkan dunia pada Charger Daytona SRT Concept, sebuah muscle car listrik pertama dari merek yang identik dengan mesin V8 bertenaga besar. Ini adalah bagian dari langkah besar Stellantis untuk mengalihkan lini produk Dodge ke kendaraan elektrifikasi sebagai bagian dari strategi global mereka menghadapi regulasi emisi yang semakin ketat dan tren pasar otomotif dunia. Dari konsep tersebut, lahirlah Dodge Charger Daytona RT 2026, varian performa menengah yang mengusung tenaga 496 horsepower dan 404 lb-ft torsi. Tenaga ini berasal dari sistem motor ganda berpenggerak semua roda, AWD, dipadukan dengan baterai 100,5 kWh yang diklaim mampu menempuh jarak lebih dari 300 mil dalam satu kali pengisian. Salah satu fitur paling ikonik dari Charger Daytona adalah sistem Fratsonic Chambered Exhaust, sebuah teknologi eksklusif Dodge yang menghasilkan suara buatan hingga 126 dB, setara suara mesin pembakaran internal, untuk menjaga identitas emosional sebuah muscle car. Dari segi performa, Daytona RT diposisikan di bawah Scat-Pack 670 HP, namun tetap menawarkan akselerasi 0-60 mph dalam kisaran 4 detik dan handling yang lebih modern berkat suspensi adaptif dan sasi serba baru. Interior mobil ini juga mengalami transformasi besar. Dua layar besar mendominasi dashboard, satu sebagai klaster instrumen digital, dan satu lagi sebagai layar infotainment berorientasi horizontal, lengkap dengan sistem Uconnect terbaru, wireless Apple CarPlay dan Android Auto, serta mode berkendara yang bisa diatur dari layar. Secara desain, Charger Daytona mempertahankan elemen klasik dari model tahun 68, seperti bodi fastback dan grill depan yang dibuat ulang sebagai air wing untuk meningkatkan aerodinamika. Tapi semuanya dikemas dalam tampilan modern yang agresif, futuristik, dan serba tajam. Dodge merancang Daytona RT sebagai jembatan antara tradisi muscle car dan masa depan elektrifikasi. Namun sayangnya, realitas pasar berbicara lain. Penjualan yang diharapkan tidak kunjung datang. Mobil ini dipasarkan dalam kisaran harga sekitar $60.000 ke atas, membuatnya bersaing langsung dengan mobil EV performa lain seperti Tesla Model 3 Performance, Mustang Mach-E Gigaton, hingga Hyundai Ioniq 5N. Dengan respons pasar yang kurang memuaskan dan tekanan dari kebijakan tarif impor serta tingginya biaya produksi, Dodge akhirnya memutuskan untuk menghentikan rencana produksi Daytona RT, sebuah langkah yang mengejutkan, tetapi mencerminkan tantangan besar industri otomotif saat ini. Meski hadir dengan teknologi mutakhir dan desain revolusioner, penjualan Dodge Charger Daytona RT 2026 justru sangat mengecewakan. Banyak unit yang menumpuk di dealer dan bahkan beberapa di antaranya sempat ditawarkan dengan diskon besar-besaran hingga $15.000. Salah satu alasan utama dari buruknya penjualan ini adalah masalah harga. Dengan bandrol mulai dari sekitar $60.000 dan spesifikasi performa yang masih kalah dari pesaing EV seperti Tesla Model 3 Performance atau Hyundai Ioniq 5N, konsumen tampaknya tidak melihat value yang setara dari Daytona RT. Bahkan di antara penggemar loyal Dodge sendiri, transisi ke tenaga listrik justru dianggap menghilangkan jiwa dari sebuah muscle car. Respons komunitas muscle car pun cukup keras. Banyak penggemar yang menyebut Daytona RT sebagai too quiet, too heavy, atau bahkan terlalu jauh dari akar muscle car sejati. Meskipun Dodge mencoba menambahkan fitur suara buatan lewat Fratsonic Exhaust System, banyak yang menilainya sebagai gimmick, bukan pengganti otentik dari raungan mesin V8. Di sisi lain, dari sudut pandang bisnis, Stellantis, induk perusahaan Dodge, harus menghadapi tekanan besar dari kebijakan tarif impor AS. Karena Charger Daytona diproduksi di Brampton, Ontario, Kanada, mobil ini terkena tarif sebesar 25% untuk kendaraan listrik impor, sesuai kebijakan era Trump yang diperkuat kembali oleh pemerintahan Biden untuk melindungi industri otomotif domestik. Tarif ini berdampak langsung pada struktur biaya dan margin keuntungan. Stellantis sendiri mengakui bahwa mereka sedang meninjau ulang seluruh lini produk EV di Amerika Utara untuk memastikan kelayakan finansial, termasuk mempertimbangkan relokasi produksi atau penyesuaian volume. Semua faktor ini, harga yang tidak kompetitif, persepsi publik yang belum siap menerima muscle car listrik, dan beban tarif impor, akhirnya membuat Dodge memutuskan menghentikan rencana produksi Daytona RT secara tiba-tiba. Meski Charger Daytona RT dibatalkan, Dodge belum menyerah sepenuhnya terhadap visinya akan muscle car listrik. Salah satu varian yang tetap akan diproduksi adalah Charger Daytona Scat-Pack, versi performa tinggi yang memiliki tenaga lebih buas dan daya tarik yang lebih sesuai dengan DNA Dodge. Scat-Pack ditenagai oleh motor listrik ganda yang menghasilkan 670 horsepower dan 627 lb-ft torsi, menjadikannya salah satu muscle car listrik paling bertenaga di dunia. Akselerasi 0-60 mph diperkirakan di bawah 3,5 detik, dengan quarter mile di bawah 11,5 detik, angka yang setara atau bahkan melampaui Dodge Challenger Hellcat bertenaga bensin.
Sama seperti RT, Skatpack juga dibangun di atas platform STLA Lark dengan penggerak AWD, suspensi adaptif, dan sistem pendingin performa tinggi. Namun, yang membuat Skatpack benar-benar menonjol adalah PowerShot Mode, fitur overboost eksklusif yang memberikan dorongan tenaga tambahan dalam waktu singkat saat akselerasi, mirip sistem Nitros versi EV. Untuk menjaga hubungan emosional antara pengemudi dan mobil, Dodge tetap menyertakan sistem suara buatan Fratsonic Chambered Exhaust, namun versi Skatpack disetel untuk menghasilkan suara yang lebih keras dan agresif, hingga 126 desibel, setara dengan jet lepas landas. Desain eksterior dan interior Skatpack juga lebih berorientasi pada performa. Velg lebar 20 inci, ban performa tinggi, rem Brembo, jok bucket berlapis Alcantara, serta mode berkendara trek yang bisa disesuaikan melalui layar tengah. Yang menarik, Dodge tampaknya lebih percaya diri dengan varian Skatpack karena target pasarnya jelas. Penggemar performa ekstrim, baik yang datang dari dunia ICE, internal combustion engine, maupun EV. Ini juga merupakan varian yang lebih sesuai dengan gaya marketing, loud and proud, khas Dodge. Dengan Skatpack, Dodge berharap bisa menjembatani masa depan EV dengan warisan muscle car, bukan sekadar kompromi, tapi sebuah pernyataan bahwa listrik juga bisa menggetarkan jiwa. Tidak hanya Charger Daytona RT yang mengalami nasib buruk. Stellantis juga secara resmi menunda produksi Ram 1500 Ramcharger EV, truk pickup elektrik yang awalnya dijadwalkan meluncur akhir tahun 2024, kini mundur ke paruh pertama tahun 2025. Ramcharger ini sebenarnya bukan EV murni, melainkan menggunakan sistem hybrid unik, penggeraknya full elektrik dengan baterai 92 kWh dan motor listrik di keempat roda, tetapi dibekali juga mesin bensin V6 3.6 liter yang berfungsi sebagai range extender, mirip konsep BMW i3 atau Chevrolet Volt. Dengan daya gabungan sekitar 663 HP dan torsi 615 lb-ft, serta jarak tempuh total klaim hingga 690 mil, Ramcharger sebenarnya menjanjikan keseimbangan antara daya jelajah dan performa towing. Namun, penundaan ini disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, kendala rantai pasok komponen baterai dan chip, yang masih menjadi isu global. Kedua, proyeksi permintaan pasar EV yang melemah di segmen truk, banyak konsumen masih memilih Ram 1500 bertenaga bensin atau diesel karena alasan harga, kemudahan pengisian bahan bakar, dan beban kerja berat. Ketiga, Stellantis sedang melakukan restrukturisasi produksi EV secara menyeluruh akibat tekanan biaya, terutama setelah pengenaan tarif 100% oleh pemerintah AS untuk kendaraan listrik asal Cina, yang secara tidak langsung berdampak pada komponen dan sistem produksi global Stellantis yang terhubung ke Asia. Penundaan ini merupakan sinyal penting. Bahkan segmen yang biasanya sangat populer seperti truk, yang bias dikenal sebagai kendaraan sehari-hari maupun alat kerja utama, belum tentu siap untuk sepenuhnya beralih ke EV, setidaknya dalam waktu dekat. Ram 1500 Ramcharger seharusnya menjadi pesaing kuat bagi Ford F150 Lightning dan Chevrolet Silverado EV. Tapi dengan penundaan ini, Stellantis harus bekerja lebih keras untuk merebut kepercayaan pasar yang semakin selektif dan realistis terhadap janji EV. Penarikan Charger Daytona RT dan penundaan Ramcharger EV bukanlah kejadian terpisah. Semua ini adalah bagian dari pergeseran besar dalam strategi Stellantis secara global. Di bawah CEO Carlos Tavares, Stellantis sebenarnya sangat ambisius dalam elektrifikasi. Mereka menargetkan 100% penjualan EV di Eropa dan 50% di Amerika Serikat pada tahun 2030. Tapi realita pasar ternyata jauh lebih kompleks, terutama di AS, di mana adopsi EV justru mengalami perlambatan dalam beberapa kuartal terakhir. Di sisi lain, Stellantis melihat peluang yang lebih jelas di pasar Eropa, di mana kebijakan emisi sangat ketat, infrastruktur pengisian lebih matang, dan insentif pemerintah lebih agresif. Maka tak heran jika beberapa model EV Stellantis seperti Peugeot E208, Fiat 500e, dan Opel Mokka-e justru diprioritaskan di Eropa. Di Amerika Utara, Stellantis kini mengambil langkah lebih konservatif, memfokuskan investasi pada kendaraan hybrid dan plug-in hybrid, PHEV, sembari mengkaji ulang biaya produksi EV dan jaringan dealer mereka. Carlos Tavares juga secara terbuka menyatakan bahwa transisi EV terlalu mahal dan terlalu cepat jika tidak diimbangi dengan dukungan infrastruktur dan insentif konsumen yang kuat. Dalam beberapa wawancara, ia mengkritik model bisnis Tesla yang sangat terintegrasi dan menyebutnya tidak mudah ditiru oleh pabrikan tradisional yang memiliki jaringan dealer luas dan struktur biaya kompleks. Ini adalah dilema besar bagi Stellantis dan banyak legacy automaker lainnya. Apakah tetap memaksakan visi EV penuh meski pasar belum siap, atau menyeimbangkan dengan strategi bertahap melalui hybrid dan PHEV? Keputusan untuk menghentikan Charger Daytona RT dan menunda Ramcharger EV adalah jawaban sementara dari dilema tersebut. Ini bukan soal teknologi semata, tapi soal timing, biaya,
dan kesediaan pasar untuk berubah. Keputusan Dodge untuk membatalkan charger Daytona RT dan menunda RAM charger EV memberi pesan yang sangat jelas. Transisi ke kendaraan listrik bukan hanya soal inovasi, tapi juga soal kesiapan pasar, infrastruktur, dan strategi harga yang realistis. Dari sisi teknologi, Dodge sudah membuktikan bahwa muscle car listrik bisa dibuat dengan bertenaga, keren, dan berjiwa, tapi sayangnya, belum tentu ada pasar nyata untuk itu saat ini. Biaya tinggi, persepsi publik, dan minimnya dukungan struktural jadi penghalang besar. Apakah ini berarti mimpi muscle car listrik sudah berakhir? Belum tentu. Bisa jadi ini hanya penyesuaian strategi sementara, menunggu momen yang lebih tepat. Stellantis masih punya waktu, dan siapa tahu, Scuttpack bisa jadi pembuktian bahwa listrik bisa tetap badass. Di sisi lain, ini juga mengingatkan kita bahwa tidak semua perubahan besar bisa dipaksakan dalam waktu singkat. EV bukan sekadar soal mengganti mesin, tapi membangun ekosistem baru dari nol, mulai dari infrastruktur hingga pola pikir konsumen. Dan pertanyaannya sekarang, bagaimana menurut kalian? Apakah Dodge terlalu cepat masuk ke dunia EV? Atau justru ini kesalahan pasar yang belum siap menerima sesuatu yang revolusioner? Tulis opini kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya untuk update berita otomotif terbaru setiap minggu. Sampai jumpa di video berikutnya. Gaspol terus, tapi tetap bijak.